الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. قال الله تعالى في القرآن العزيز أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا في آية الأخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن له على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. فيا عباد الله معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله, bersyukur kita ucapkan kepada Allah Azza wa Jalla yang telah melimpahkan segala kenikmatan kepada kita semuanya. Hari ini kita patut bersyukur kepada yang Maha Syakur atas limpahan umur yang diberikan yang tidak pernah terukur. Maka dari itu janganlah menjadi orang-orang yang kufur, karena nanti ketika di alam kubur kita akan senantiasa menangis dan meraung-raung ketika syukur itu tidak senantiasa kita ucapkan kepada Allah dan kita implementasikan segala nikmat kesehatan, kesempatan, keselamatan, kebahagiaan, kesuksesan kita merupakan adalah anugerah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, bersalawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan alam Nabiyana wa Habibana Muhammadir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabat beliau dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di yaumil mahsyar kelak. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Seperti pada umumnya, khatib senantiasa berwasiat untuk dirinya sendiri dan kepada kita semua untuk senantiasa meningkatkan iman, keyakinan, percaya, tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan takwa, takut benar-benar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika ayat itu dibacakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kalian mati sebelum kalian itu benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Belakangan ini di akhir-akhir daripada penghujung tahun Masehi, kita selalu ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala
dengan berbagai macam musibah di negeri kita, bahkan di dunia ini. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Semeru baru saja menggoncang daripada Pulau Jawa yang mengakibatkan kerugian yang sangat besar, juga kematian, baik itu kematian daripada golongan orang-orang yang beriman maupun orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di negara tetangga kita yang tidak pernahnya banjir melanda, di Malaysia itu tak pernah dilanda dengan banjir yang begitu besar, saudaraku. Tetapi di tahun ini, saudara kita di negara tetangga kita, sama-sama orang Melayu seperti kita, ini sekarang juga Allah berikan ujian kepada mereka berupa banjir yang begitu besar. Dan kita sepatutnya berdoa agar Allah menyurutkan banjir tersebut dan mengikhlaskan, memberikan kesabaran kepada saudara-saudara kita yang ada di Malaysia tersebut. Ini menjadi merenungan bagi kita semuanya. Mengapakah Allah senantiasa terkadang memberikan musibah kepada suatu negara ataupun kepada suatu tempat ataupun kepada suatu daerah? Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sering biasanya para khatib, para dai, para kiai ini mengungkapkan surah Ar-Rum ayat 41 sampai dengan 42 yang berbunyi, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah terjadi kerusakan di darat maupun di laut. Kata Allah, di darat terjadi kerusakan, di laut kadang terjadi kerusakan. Karena apa? Karena ulah daripada tangan manusia itu sendiri. Jadi ketika Allah memberikan musibah kepada mereka, untuk apa? Supaya mereka kembali kepada Allah dan kembali, benar-benar kembali kepada jalan-jalannya Allah, yaitu jalan-jalan yang lurus dan jalan-jalan yang benar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan di surah Ar-Rum ayat 42. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qabl kana aktsaruhum musyrikin. Katakanlah, kata Allah, cobalah, adakanlah kalian itu suatu perjalanan di permukaan dunia ini. Coba cari-cari gitu, lihat-lihat, baca-baca sejarah, lihat-lihat bagaimana kesudahan orang-orang terdahulu ketika mereka tidak beriman dan bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Banyak sekali contoh-contohnya bagaimana kaumnya Nabi Lut alaihissalam, kaumnya Nabi Musa alaihissalam, mereka semuanya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai seorang khalifah di permukaan dunia ini, sebagai seorang pemimpin yang Allah turunkan tugas kita di dalam dunia ini, mempunyai tanggung jawab yang begitu besar. Bukan hanya untuk beriman kepada diri kita sendiri saja, tetapi kita diperintahkan untuk membuat saudara kita, anak-anak kita, para keluarga kita, para tetangga kita untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa musibah itu senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala?
setidaknya ada dua hal. Yang pertama, terkadang ketika orang baik atau para ustaz, para kiai hanya mampu untuk memberikan tausiahnya sekedar amal ma'ruf saja, untuk mengejar, untuk mengerjakan perkara-perkara yang soleh saja. Tetapi ada dua saudaraku, nahi mungkarnya itu terkadang tidak kita laksanakan. Memang mudah untuk membuat orang ke jalan yang baik, tetapi tidak mudah untuk mencegah mereka-mereka yang melakukan kemaksiatan tersebut. Tidak mudah untuk memberikan nasihat kepada pemimpin-pemimpin yang memang zalim. Tidak mudah untuk memberikan nasihat-nasihat kepada mereka-mereka yang sedang minum minuman khamar. Tidak mudah untuk memberikan tausiah kepada mereka yang sedang duduk di meja perjudian. Ketika kita hanya diam saja, tidak mencegah itu semua, maka Allah akan mendatangkan musibah tersebut. Bukan hanya untuk mereka orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi semua penduduk yang ada di negeri tersebut akan Allah hancurkan. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Sekiranya penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, maka dia akan memberikan keberkahan, memberikan kesehatan, memberikan kebahagiaan, memberikan kemudahan daripada penduduk tersebut. Berbagai macam kemudahan. Kemungkinan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberikan musibah di kota Tanjung Pinang yang kita cintai ini ketika penduduknya benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ada lanjutannya di dalam surah tersebut, walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yakdzibun. Tetapi ketika mereka ingkar, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mulailah daripada diri kita, mulailah daripada keluarga kita, mulailah daripada tetangga-tetangga kita melihat suatu kemaksiatan, mulailah untuk kita cegah. Karena apa? Karena ketika mereka bermaksiat, ketika Allah mendatangkan bencana, bukan mereka saja yang akan diberikan oleh Allah, tetapi kita orang-orang yang rajin ke masjid, yang rajin sholat subuh ke masjid, yang rajin mendengarkan tausiah agama, juga akan Allah panggil, Allah luluh lantakkan dengan berbagai macam musibah. Semoga Tanjung Pinang yang kita cintai ini diberikan Allah keberkahan, keselamatan. Kita dapat berkumpul sebagaimana kita dapat berkumpul di masjid yang mulia ini, di syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala bersama para kekasih-kekasihnya, terutama baginda Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabat beliau. Demikian, fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.